Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 101 sampai bab 110. Bersama channel Novel Donghua. Bab 101, Hewan Peliharaan Jiwa Baru, Prajurit Pertempuran Pohon Iblis. Kota Wangluo. Halaman rumah keluarga Chu. Seorang wanita cantik dan anggun berdiri di jalan setapak berbatu. Pandangannya terpaku pada hamparan bunga yang sedang mekar di halaman. Namun, dia tidak memperhatikan bunga-bunga itu, sebaliknya, pandangannya terpaku pada suatu titik saat dia tenggelam dalam pikirannya. "Kau sudah kembali," suara seorang pria terdengar agak berat dari pintu halaman di samping. Pria itu tinggi dan tegap, tetapi sedikit kurus. Ia mengenakan jubah panjang saat ia perlahan berjalan ke depan wanita itu. "Mehaem," wanita itu menganggukkan kepalanya. Matanya yang indah menatap pria itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun, perubahan itu hanya sesaat, dan dengan cepat matanya kembali ke posisi semula. "Kemana Anda berencana pergi lain kali?" tanya pria itu. "Saya tidak punya rencana apapun, namun, saya tidak akan tinggal di sini," kata wanita itu. Tatapan mata pria itu tak pernah lepas dari wanita itu. Ekspresinya sangat rumit. Di balik tatapan lembut itu ada sedikit rasa tak berdaya dan getir. "Jika suatu hari kamu merasa lelah, kembalilah." Wanita itu tidak berkata apa-apa. Setelah terdiam beberapa saat, dia tampak ragu-ragu, karena emosi di matanya tampak sedikit berkelana. "Katakan apa yang ingin kau katakan." Pria itu tampaknya mengerti segalanya tentang wanita itu. Wanita itu menatap pria itu sekali lagi sebelum akhirnya berbicara. "Tiancheng, aku ingin membawamu bersamaku." Ekspresi Chu Tiancheng langsung berubah. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya, ekspresinya tetap terlihat. "Iklan oleh Pub Future. Sudah." Kata-kata itu hampir keluar dari mulut Chu Tiancheng, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Suasana hati wanita itu sebelumnya agak acuh tak acuh dan sombong. Hanya ketika membahas masalah ini akan ada sedikit emosi. Chu Tiancheng merasa sedikit getir saat menelan kembali kata-katanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku membiarkannya pergi untuk belajar. Dia akan kembali dalam setahun." "Siapa yang bersamanya? Apakah keselamatannya bisa dijamin?" tanya wanita itu kemudian. "Itu hanya di daerah yang relatif aman. Tidak akan terjadi hal buruk," kata Chu Tiancheng. "Bagaimana kalau begini? Saat dia berusia 18 tahun, aku akan membawanya ke tempatku dan memberinya upacara kedewasaan yang megah. Lalu aku akan mengizinkannya secara resmi memasuki istana jiwa. Setelah itu, aku akan membantunya menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa resmi," kata wanita itu. Jika sebelumnya, ketika Chu Tiancheng mendengar kata-kata ini, mungkin dia akan langsung mengernyitkan alisnya dan berpikir sejenak. Namun, saat ini, dia dipenuhi rasa sakit dan menjadi pria yang berbeda. Dia menganggukkan kepalanya dengan kaku. Wanita itu tampaknya merasa jawaban Chu Tiancheng agak terlalu lugas. Jejak kecurigaan samar muncul di matanya. Namun, wanita itu tidak lagi memikirkannya. Dia menyadari sikap Chu Tiancheng yang agak lusuh dan, meskipun dia agak tidak mau berdamai, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku bisa membuat aliansi jiwa mencabut larangan terhadapmu. Datanglah ke istana jiwa, jika kau tetap di sini. Melepas atau tidak melepasnya tidak penting bagiku. Pergilah." Chu Tiancheng memotong pembicaraannya, lalu berbalik dan pergi. "Dalam 2 tahun aku akan membawamu pergi dari sini. Aku tidak keberatan, saat ini aku bahkan tidak bisa melindunginya." Saat dia melihat punggung Chu Tiancheng perlahan menjauh, riak kecil muncul di hatinya. Dulu, Chu Tiancheng tidak akan pernah menggunakan nada suara seperti ini saat berbicara dengannya. Dia juga tidak akan pernah menyela dan pergi begitu saja. Dia telah menyadari ketidaknormalan Chu Tiancheng hari ini, dan sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Wanita itu tidak lagi memikirkannya. Dia tinggal di halaman sebentar sebelum memanggil hewan peliharaan jiwanya. Naik ke langit biru, dia menghilang di antara awan putih. Di samping halaman, Chu Tiancheng berdiri di udara di sebuah koridor. Kepalanya mendongak ke atas saat dia melihat wanita itu terbang dengan lincah. Ekspresinya menjadi suram lagi, dan dalam kegelapan atap,
hal itu menyebabkan pria yang agak kesepian ini tampak lebih kesepian dan sentimental. Semua orang di kota Wangluo tahu bahwa Mu'er sudah tidak ada lagi di sini. Selain Mu'er, yang bisa menempati hatimu, di kota besar berpenduduk lebih dari 1 juta orang ini, kau tidak mempedulikan satu orang pun. Kabut di pulau penjara bertahan sepanjang tahun. Di sana, tidak ada musim atau hujan deras. Sebaliknya, yang ada hanyalah gerimis kecil. Selama waktu ini, seluruh pulau menjadi sangat berlumpur. Di langit kelabu di atas pulau penjara, orang selalu dapat melihat beberapa hewan peliharaan melayang di udara. Di pegunungan yang tak terbatas, terdengar kicauan burung dan auman binatang buas. Bahkan ada beberapa tanaman yang tiba-tiba berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya, menghilangkan air yang terkumpul di tubuh mereka. Hujan turun terus-menerus, membersihkan genangan darah di bawah tanaman. Itu bagian keempat. Cumu berdiri di bawah tirai hujan, dan perlahan-lahan dia menemukan peta yang berlumuran darah. Meskipun Cumu berdiri di tengah hujan, tidak ada tanda-tanda bahwa dia basah sama sekali. Ini karena di atas kepalanya ada cabang dan daun aneh yang menyerap semua air hujan yang jatuh. Tanaman yang berdiri di samping Cumu adalah tanaman yang sangat aneh. Jika bukan karena cabang dan daun itu, tanaman itu akan terlihat seperti puncak pohon. Dari jauh, tanaman itu tampak seperti pria buas yang berotot. Prajurit perang pohon iblis, kau pasti lelah. Kembalilah dan beristirahatlah. Cumu melantunkan mantra dan memanggil prajurit perang pohon iblis ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa. Prajurit pohon iblis adalah hewan peliharaan jiwa yang ditaklukkan Cumu saat ia menjadi prajurit roh kenangan ketujuh. Saat itu, Cumu, Mo Xie, dan peri udara es hampir membayar nyawa mereka untuk itu. Ketika Cumu memperoleh prajurit perang pohon iblis, itu hanyalah benih seukuran kacang kenari. Alasan mengapa mereka harus mengeluarkan upaya yang menyakitkan seperti itu adalah karena benih prajurit perang pohon iblis dijaga oleh prajurit perang pohon iblis tahap keempat. Prajurit perang pohon iblis, kerajaan tumbuhan, jenis kayu, spesies pohon iblis, subspesies prajurit perang pohon iblis, pangkat prajurit kelas atas. Prajurit pohon iblis jelas merupakan ras yang tidak biasa di kerajaan tumbuhan. Kekuatan tempur mereka sangat mengerikan, dan mereka dapat menyaingi banyak hewan peliharaan berjenis binatang buas murni. Prajurit pohon iblis dapat dianggap memiliki kedua jenis sifat tumbuhan dan binatang. Mereka memiliki kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan juga dapat menggunakan kekuatan alam. Jika prajurit pohon iblis tidak menemukan hewan peliharaan jiwa yang melawan atributnya, jarang sekali menemukan musuh di antara alam pangkat prajurit. Cumu mampu mengalahkan prajurit pohon iblis tahap keempat karena api iblis milik Mo Xie menekan tipe kayu. Jika tidak, hewan peliharaan jiwa Cumu tidak akan mampu menghancurkan pertahanan prajurit pohon iblis tahap keempat. Setelah memperoleh prajurit perang pohon iblis, Cumu menaruh benih itu di cincin spasialnya. Menggunakan inti jiwa berjenis kayu, ia mulai memeliharanya. Begitu matang, ia menandatangani perjanjian jiwa dengannya. Saat ini, benih pohon iblis telah mencapai ketinggian Cumu, dan berada di tahap kedua fase ketiga. Tentu saja, Cumu juga memberikan kristal jiwa tipe kayu di dompet spasial sangsi kepada benih pohon iblis, jika tidak, benih pohon iblis masih akan berada di sekitar tahap ke-8 fase kedua. Cumu telah tinggal di pulau penjara selama setahun. Tahun ini, jumlah hewan peliharaan dan tahanan yang dibunuh Cumu tidak terhitung banyaknya. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah membuat semua nama di gulungan itu kecuali nama gelapnya. Bab 102, Sosok Elegan di Tengah Hujan. Dalam 1 tahun, 3.000 tahanan telah menjadi 800. Dalam beberapa bulan terakhir ini, tampaknya nama-nama beberapa tahanan akan berubah menjadi gelap setiap hari. Mereka yang mampu bertahan hidup tahun ini jelas bukan orang biasa. Total ada 20 lembar gulungan. Cumu baru saja memperoleh satu dari tahanan itu. Bulan lalu, Cumu membunuh 2 orang keluarga yang lagi dan memperoleh 2 lembar gulungan. Cumu sendiri memiliki 4 lembar gulungan itu. Dibandingkan dengan tahanan lainnya, dia mungkin memiliki jumlah gulungan yang sama banyaknya. Menghadapi hujan, Cumu terus berjalan sendiri di dalam pegunungan yang tak terbatas.
Saat ini ia berjalan menuju sebuah pantai yang terletak di peta. Sebelum tahanan ini meninggal, ia telah mengungkapkan sebuah informasi yang sangat penting kepada Cumu. Informasi itu adalah bahwa Cao Yi saat ini sedang berusaha menangkap makhluk air di sebuah karang tersembunyi di pantai itu. Pulau itu cukup besar, jadi mustahil untuk bertemu Cao Yi lain kali. Karena itu, Cumu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh orang ini. Penghinaan di Pulau Mimpi Buruk Cian dan rencana jahat yang digunakan Cao Yi terhadapnya selama kompetisi adalah hal-hal yang tidak dapat dilupakan oleh Cumu. Cumu tahu bahwa Cao Yi memiliki 4 hewan peliharaan jiwa. Cao Yi pasti memiliki mimpi buruk Cian yang kekuatannya tidak lemah, terlebih lagi, dia bisa memanggilnya untuk bertarung. Di pulau penjara, Cumu bertemu banyak sekali tahanan yang dapat memanggil mimpi buruk Cian untuk bertarung, jadi dia cukup akrab dengan mereka. Cumu belum pernah melihat Cao Yi memanggil mimpi buruk Cian miliknya. Terlebih lagi, setahun telah berlalu, jadi kekuatan mimpi buruk Cian miliknya seharusnya telah meningkat pesat. Hewan peliharaan jiwa utama tingkat prajurit roh milik Cao Yi seharusnya adalah serigala takut yang telah ia panggil saat itu di Pulau Mimpi Buruk Cian. Cumu ingat bahwa serigala takut berada di fase ketiga saat itu. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun, jika serigala takut milik Cao Yi tidak mati, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Cumu juga ingat bahwa saat mereka menuju ke Pulau Mimpi Buruk Cian, Cao Yi memanggil lagi seekor elemental air. Elemental air adalah hewan peliharaan jiwa kelas pelayan menengah. Itu seharusnya adalah hewan peliharaan jiwa yang diperoleh Cao Yi saat berada di tahap murid roh. Cumu tidak yakin dengan kekuatannya saat ini, tetapi telah mendengar bahwa bakat bawaannya tidak buruk. Ada juga burung Cian yang dipanggil Cao Yi sebelumnya. Burung Cian adalah pangkat pelayan kelas atas dan seharusnya menjadi hewan peliharaan jiwa utama Cao Yi saat ia berada di tahap murid roh. Namun, ia telah dibunuh oleh Xia Guanghan. Dengan cepat Cumu sampai di lokasi pantai. Pantai pulau penjara tidak hanya terdiri dari tebing yang menjorok. Meskipun demikian, pantai itu dipenuhi terumbu karang dan pusaran air yang aneh. Bahkan jika itu adalah hewan peliharaan berjenis air, akan sangat sulit untuk melewati daerah laut yang sangat berbahaya ini. Cahayanya sudah menyala, sepertinya Cao Yi juga punya gulungan. Senyum muncul di wajah Cumu. Dia mulai menggunakan intensitas cahaya gulungan itu untuk menemukan lokasi Cao Yi. Gulungan itu menyala lagi. Cao Yi segera menyadari bahwa gulungan itu memancarkan cahaya dan senyum sinis langsung muncul di wajahnya. Tatapannya dingin menyapu wanita muda dengan pakaian lusuh di sebelahnya. Berdiri di samping Cao Yi adalah Xin Sue yang juga telah menjadi prajurit Cumu. Kenyataannya, saat berada di Pulau Mimpi Buruk Cian, Xin Sue sering memasuki gubuk kayu Cao Yi pada malam hari. Kemampuan Xin Sue tidak terlalu kuat. Alasan dia bisa bertahan hidup adalah karena dia menawarkan tubuhnya dan mendapatkan hewan peliharaan jiwa yang cukup bagus dari Cao Yi. Cao Yi telah menyinggung Xia Guanghan dan dijebloskan secara paksa ke pulau penjara. Cao Yi tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi, dengan menggunakan koneksinya sendiri, ia tanpa malu-malu menyeret Xin Sue ke dalam daftar nama. Setelah menyuap mandor yang mengawal mereka, ia menjadikan Xin Sue sebagai budaknya dan dijebloskan ke pulau itu juga. Cao Yi tahu kondisi pulau penjara yang buruk. Tujuannya membawa Xin Sue dapat dianggap sebagai metode untuk memohon belas kasihan. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Cao Yi mengalihkan pandangannya ke Xin Sue dan menggunakan nada memerintah saat dia berbicara. Tatapan mata Xin Sue tampak kosong. Jelas, dia telah menderita penyiksaan dari Cao Yi dan takut padanya. Dia dengan hati-hati mengambil gulungan cahaya itu dari tangan Cao Yi dan di bawah pengawasannya, berjalan ke arah di mana cahaya itu akan semakin kuat. Ekspresi Xin Sue muram. Setiap kali dia diperintahkan melakukan ini, Xin Sue merasa takut dan malu. Xin Sue terus berjalan maju hingga ia mencapai hutan. Ia merasakan cahaya itu perlahan semakin dekat, tetapi ia tetap berdiri di tempat asalnya. Ia meletakkan gulungan itu di tanah dan dengan sikap agak kaku mulai menanggalkan pakaiannya yang lusuh. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Seluruh tubuh Xin Sue terasa sangat mati rasa, tetapi untuk bertahan hidup dia hanya bisa mengorbankan harga diri dan tubuhnya.
Adapun Cao Yi, dia memanfaatkannya. Dia telah membunuh banyak tahanan di pulau itu, memperoleh banyak keuntungan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Setengah membuka jubahnya, Xin Sui benar-benar mengerti cara memikat nafsu lelaki. Terutama di pulau tandus yang aman seperti ini. Di benak setiap tahanan, selain perjuangan di tengah pembantaian, ada nafsu yang sangat kuat. Oleh karena itu, di masa lalu, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menahan daya tarik Xin Sui. Meskipun kulit Xin Sui ditutupi sedikit noda, noda itu tetap tidak dapat menyembunyikan kulitnya yang putih dan menarik. Perkembangan yang luar biasa menyebabkan usianya yang 17 tahun mampu mendidihkan darah binatang buas pada banyak pria. Setelah menanggalkan pakaiannya, bagian atas tubuhnya telanjang bulat. Gerimis tipis membasahi tubuhnya. Rambutnya yang basah menempel di tubuhnya yang telanjang. Air hujan mengalir di lekuk dadanya yang bergetar, memberikan rangsangan visual. Tetes demi tetes air hujan membasahi pakaiannya yang tipis dan meskipun celana lusuh di bagian bawah tubuhnya belum dibuka, karena basah, celana itu menempel erat di tubuhnya. Hal ini menyebabkan lekuk pantatnya yang kecil menjadi lebih menonjol, membuatnya lebih berisi dan bulat. Set. Berdiri di tengah hujan, dengan pemandangan yang begitu memikat di depan matanya, bahkan Cumu pun tercengang. Ia merasakan semacam kehausan di lubuk hatinya yang menyuruhnya untuk berjalan di depan wanita itu dan kemudian mencicipi barang-barang itu sesuka hatinya. Cumu sudah berusia 16 tahun. Melihat pemandangan seperti itu tentu saja akan menimbulkan reaksi laki-laki. Terutama setelah masa pembantaian yang begitu lama, hal itu membuatnya seperti sebagian besar tahanan. Di lubuk hatinya yang terdalam, ada nafsu yang sangat kuat. Biasanya dia berada di ambang hidup dan mati dan kondisi psikologisnya tertekan. Tidak masalah jika dia belum pernah melihat seorang wanita, tetapi begitu dia melihatnya, nafsu ini akan lepas kendali. Cumu saat ini sedang dalam kondisi nafsu birahi yang membara. Namun, dia tidak seperti tahanan lainnya yang tanpa alasan langsung menyerang dan dengan gegabah menganiaya wanita muda di hadapan mereka yang memancarkan daya tarik. Terlebih lagi, Cumu sudah mengenali Xin Sui dari penampilannya. Xin Sui dapat merasakan nyala api nafsu dari tahanan di dekatnya. Dia sudah terbiasa dengan tatapan penuh nafsu dari para tahanan ini. Dia bahkan sudah terbiasa dengan penodaan yang tak terkendali yang akan segera terjadi. Tatapannya kosong menatap tahanan yang berjalan mendekat dan dia akan berpura-pura menunjukkan ekspresi yang menunjukkan keinginan untuk bersenang-senang. Namun, ketika Xin Sui melihat lelaki itu berjalan di tengah hujan, mati rasa di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh rasa terkejut. Bab 103, Membunuh Cao Yi. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda. Disponsori, Discovery Feed. Iklan oleh Pub Future. Bab 103, Membunuh Cao Yi bagian 1. Cumu. Xin Sui menatap Cumu di tengah hujan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Saat itu, di Pulau Mimpi Buruk Qian, Cumu telah memberinya kesan yang sangat mendalam. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri sebagai seorang pria untuk mengalahkan seluruh tim lawan. Cumu menatap wanita muda di depannya dan perlahan membuka mulutnya berkata, kamu menggunakan metode ini untuk menarik musuh dan memanfaatkan ketidaksiapan mereka. Sebenarnya aku, Xin Sui ingin menjelaskan, tetapi ternyata dia tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Cao Yi ada di sekitar sini, kan? Tanya Cumu. Kamu harus segera pergi. Dia akan segera datang ke sini. Xin Sui menatap Cumu dan berbicara. Aku datang ke sini untuk membunuhnya. Kata Cumu acuh tak acuh. Membunuhnya, kau ingin membunuhnya. Xin Sui sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Cumu juga seorang prajurit seperti dia. Xin Sui merasa bahwa prajurit tidak akan mampu melawan Cao Yi, seorang penguasa pulau pembantu Qian Nightmare. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Aku mohon padamu untuk menjauh darinya. Xin Sui tentu saja tahu kekuatan Cao Yi. Xin Sui tidak menyangka Cumu akan berada di pulau penjara, apalagi sudah bertahan hidup selama setahun. Namun, meskipun begitu, itu tidak ada gunanya. Kekuatan Cao Yi benar-benar terlalu kuat dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikalahkan.
Namun, Cumu menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk pergi. Tidak peduli seberapa kuat Cao Yi, dia harus membunuhnya kali ini. Serigala takutnya telah mencapai tahap kedua fase keempat. Ia sangat buas. Di antara pangkat prajurit, hanya ada sedikit hewan peliharaan jiwa yang setara dengannya. Elemen airnya juga telah mencapai tahap kedua fase kelima. Meskipun ia hanya hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan, kristal jiwa dan obat-obatan telah digunakan untuk memperkuatnya. Kekuatan bertarungnya hanya kalah dari serigala takut. Di pulau itu, ia juga telah memperoleh peri badai fase keempat. Menurut pendapat Xin Sue, salah satu hewan peliharaan jiwa Cao Yi tidak dapat dikalahkan oleh Cumu. Cumu berada di sini sama saja dengan bunuh diri. Sudah sampai tahap apa mimpi buruk Cian miliknya? Tanya Cumu. Fase keempat tahap ketiga, itu adalah hewan peliharaan jiwanya yang terkuat, kata Xin Sue. Cumu menganggukkan kepalanya dan tidak lagi mempedulikan Xin Sue. Dia terus berjalan menuju pantai. Jangan pergi, Cao Yi ada di sana. Jalan saja ke arah lain. Xin Sue langsung memperingatkan. Namun, Cumu terus berjalan maju, langsung menuju Cao Yi. Cao Yi berdiri di atas karang, dan tatapannya terpaku pada hutan yang sedang diguyur hujan. Senyum mengembang di wajahnya. Membawa Xin Sue sangatlah cerdas. Wanita ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah, dan dia bahkan telah memberinya banyak keuntungan. Aku telah memperoleh gulungan lain. Mungkin semua barang terakhir akan menjadi milikku. Cao Yi bergumam. Saat dia mengatakan ini, Cao Yi melihat sosok hitam berjalan perlahan keluar dari hutan. Orang ini tampaknya tidak menggunakan benda apapun untuk menutupi hujan. Berjalan santai di tengah hujan, dia tampaknya selaras dengan gemericik hujan yang turun. Cao Yi langsung mengernyitkan alisnya. Jelas, kali ini Xin Sue tidak berhasil memikat tahanan ini. Cao Yi tahu bahwa pertempuran sudah dekat, dan dia telah melantunkan mantra, memanggil serigala menakutkan di hadapannya. Orang yang mendekat itu tidak memanggil hewan peliharaan jiwa. Dia berjalan maju ke arah Cao Yi, dan perlahan-lahan di tengah tabir hujan, fitur wajahnya terlihat jelas. Cumu. Cao Yi hendak menggunakan serigala ketakutannya untuk menyerang orang ini yang tidak mengerti cara memanggil hewan peliharaan jiwa. Namun, ketika dia melihat dengan jelas penampilan orang ini, dia sangat terkejut. Cumu mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum iblis. Setiap kali dia bertemu musuh-musuhnya, Cumu seperti iblis yang memasang senyum tanpa ampun. Sudah lama tidak bertemu, Senior Cao. Cumu berbicara perlahan. Bagaimana kabarmu? Wajah Cao Yi menunjukkan keterkejutan sekaligus kemarahan. Cao Yi marah karena Cumu lah yang telah menjebloskannya ke pulau penjara. Aku juga seorang tahanan di sini, kata Cumu acuh tak acuh. Cao Yi menarik napas dalam-dalam. Ia tampaknya memahami sesuatu dan emosi di wajahnya langsung sirna. Ia berubah dingin dan mencibir, kau datang ke sini untuk menyia-nyiakan hidupmu. Justru sebaliknya, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Masalah setahun yang lalu bukanlah sesuatu yang akan aku lupakan dengan murah hati, kata Cumu. Membunuhku, hahaha, kau ingin membunuhku. Cumu, apakah kau sudah gila karena memakan daging mentah di pulau ini? Cao Yi tertawa terbahak-bahak. Apakah aku sudah gila, itu sesuatu yang akan segera kau ketahui. Cumu mengabaikan penghinaan Cao Yi. Perlahan, ia menggerakkan bibirnya dan melafalkan mantra perjanjian jiwa. Simbol bulan biru tua perlahan muncul di tengah hujan. Perlahan, simbol itu tercetak di bawah kaki Cumu dan menciptakan pola pemanggilan perjanjian jiwa berbentuk bulan yang sangat indah. Di dalam pola itu, api iblis tertentu dinyalakan. Cao Yi menatap pola pemanggilan Cumu dan penghinaan serta cemoohan di wajahnya perlahan menghilang. Yang menggantikannya adalah keterkejutan yang luar biasa. Rubah iblis ekor 6 api jahat. Cao Yi tertegun, tatapannya tanpa bergerak menatap hewan peliharaan jiwa kuat yang dipanggil Cumu. Meskipun mereka terpisah 10 meter, dia masih bisa merasakan aura iblis yang sangat besar dari rubah iblis berekor 6 api jahat milik Cumu. Rubah iblis berekor 6 api jahat hampir tak tertandingi di antara prajurit. Itu adalah hewan peliharaan jiwa paling sempurna yang sangat dicari oleh semua prajurit roh. Menghadapi makhluk yang mengerikan,
jahat dan jahat ini, bahkan Firewolf yang sangat buas pun menampakkan ekspresi agak takut. Keduanya berada pada tingkat prajurit kelas tinggi dan, meskipun tubuh rubah iblis berekor 6 api jahat tidak sekuat serigala takut. 6 ekornya yang sangat liar penuh dengan kenakalan yang membuat hewan peliharaan jiwa lainnya takut. Rubah iblis berekor 6 yang normal dengan kondisi fisik yang setara adalah sesuatu yang masih belum bisa ditandingi oleh Firewolf. Rubah iblis berekor 6 berapi jahat, makhluk yang dapat menyaingi hewan peliharaan jiwa tingkat komandan, memiliki kekuatan bertarung yang bahkan lebih mengerikan. Kecuali jika Firewolf berada pada fase yang lebih tinggi, mereka tidak berada pada level yang sama. Serigala takut milik Cao Yi telah mencapai tahap kedua fase keempat, tetapi setelah 1 tahun pertempuran, Mo Xie telah mencapai tahap pertama fase keempat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa memiliki hewan peliharaan jiwa seperti itu? Wajah Cao Yi menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Dia hanya ingin menerkam Cu Mu dan membunuhnya, lalu mencuri hewan peliharaan jiwanya. Rubah iblis berekor 6 dianggap sebagai hewan peliharaan yang relatif langka. Ia hanya tinggal dan berkeliaran di beberapa tempat khusus. Ia dianggap sangat beruntung jika dapat bertemu dengan seekor rubah di alam liar. Sedangkan untuk rubah iblis berekor 6 api jahat, kemungkinan bertemu dengan mereka sangatlah kecil. Hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit yang sempurna seperti ini seringkali lebih berharga daripada beberapa hewan peliharaan jiwa tingkat komandan yang lebih unggul. Spirit Soldier adalah yang paling umum di level Soul Pet Trainer. Banyak orang yang bertahan di level ini. Namun, bahkan mereka yang seperti Spirit Master dan Spirit Lord, meskipun sekarang berada di peringkat yang lebih tinggi, dulunya juga adalah Spirit Soldier. Jadi Soul Pet peringkat warrior yang sempurna sangat penting bagi setiap pelatih Soul Pet. Bab 104, Membunuh Cao Yi bagian 2. Di tengah hutan, Xin Sue berdiri di tengah hujan dan dengan lesu mengenakan kembali pakaiannya. Saat ini dia ragu-ragu apakah akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri atau tidak. Dia tidak akan bisa menahan Cao Yi terlalu lama. Cao Yi juga punya binatang buas berbulu. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya sangat sulit. Xin Sue berpikir seperti ini, dan dia tidak punya pilihan selain membuang semua ide untuk melarikan diri. Xin Sue menutupi tubuhnya dan merasa sedikit kedinginan. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan kembali ke pantai. Kemunculan Cu Mu tidak terlalu berarti baginya. Hanya saja, dia tidak mengira dia juga akan berada di pulau penjara. Hutan itu tidak jauh dari pantai. Dari hutan, orang bisa mendengar suara hewan peliharaan yang sedang bertarung di pantai. Ketika Xin Sue mendekati tepi hutan, dia sengaja tinggal di sana untuk sementara waktu untuk menghindari melihat kematian Cu Mu yang menyedihkan. Pertarungan itu tampak sangat intens. Di tengah angin dan hujan, dia bisa merasakan benturan berbagai kemampuan. Hal itu menyebabkan beberapa aliran udara yang kacau muncul di area hutan ini. Dia terus berjalan maju. Xin Sue sudah bisa melihat pantai, namun, saat pandangannya mulai jelas, dia tiba-tiba menemukan seekor hewan peliharaan yang sangat liar berdiri tidak terlalu jauh darinya di pantai yang hujan. Rubah iblis ekor 6 api jahat. Xin Sue langsung terpana oleh hewan peliharaan yang menawan itu. Baginya, seorang murid roh, rubah iblis berekor 6 api jahat tidak terbayangkan. 6 ekor peraknya yang agung tiba-tiba terbuka lebar. Di sekeliling tubuh iblis rubah berekor 6 api jahat itu berputar 6 bola api yang sunyi. Di bawah keempat kakinya, ada 4 api identik yang terbakar secara setara. Bahkan di tengah hujan, tampaknya tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Apakah ini, mungkinkah ini milik Cu Mu? Tatapan Xin Sue mencari-cari sebelum akhirnya menemukan sosok Cu Mu di lokasi lain yang berdiri diam di tengah hujan. Di tengah hujan, Cu Mu tengah melantunkan mantra. Udara dingin berwarna putih keluar dari tubuhnya. Tetesan air hujan yang menetes ke tubuhnya akan segera berubah menjadi kristal es saat mengalir turun ke tubuhnya. Kristal-kristal es itu akan menggantung di sekujur tubuhnya dan tidak akan jatuh. Panah es. Setelah menyelesaikan mantranya, pupil hitam Cu Mu segera mengunci mimpi buruk Cian milik Cao Yi. Seketika, 10 kristal es yang telah mengembun menjadi anak panah es tiba-tiba melesat maju,
menusuk mimpi buruk Qian milik Cao Yi dengan keras. Tubuh Qian Nightmare milik Cao Yi tiba-tiba menyulut api Qian, membakar abis sihir es milik Cumu menjadi abu. Ketika Cumu menggunakan teknik jiwa tipe S, Cao Yi telah melantunkan mantra pada saat yang sama. Mantranya adalah kekuatan alam, yang dapat mengendalikan tanaman merambat yang luas. Ia berusaha untuk mengikat Mo Xie dengan cepat. Mo Xie dengan cepat mempercepat dan dengan mudah menghindari teknik jiwa Cao Yi. Target Mo Xie adalah Qian Nightmare, dan kecepatan yang tidak biasa membuat Qian Nightmare tidak dapat mengunci kehadiran Mo Xie. Cakar api iblis yang cantik tiba-tiba menyapu tubuh Qian Nightmare. Qian Nightmare tidak dapat menghindar, dan luka sayatan langsung terbuka di tubuhnya. Api jahat dan api iblis saling melawan, menciptakan api yang lebih eksotis. Bakar dia sampai mati, wajahnya dipenuhi tetesan air hujan. Cao Yi sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya tampak seperti binatang yang terluka. Cakar jahat Qian Nightmare segera menciptakan dua bola api berwarna cian. Api itu menyala dengan hebat di tengah hujan. Setelah berteriak keras, Qian Nightmare segera melemparkan api di tangannya ke arah Mo Xie. Cumu telah menyiapkan mantra dan menyelimuti Mo Xie dengan mantra pemanggilan perjanjian jiwa. Dua bola api Qian Nightmare langsung terbang melewati lokasi Mo Xie. Cumu telah memanggil Mo Xie dan segera memanggil peri udara es. Ning, selesaikan tarian udara es. Rambut putih panjang seperti salju muncul di tubuh peri udara es saat mencapai fase keempat. Saat ia melantunkan mantra, rambut putihnya yang seperti salju menari-nari di tengah hujan. Setiap tetes hujan dalam jarak 10 meter langsung membeku menjadi kristal es. Ling, es yang membeku mengembun di langit, berubah menjadi bunga-bunga salju yang sangat tajam. Saat tangan peri udara es menari, bunga-bunga salju yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan bebas, menciptakan lapisan-lapisan putih salju yang indah yang dengan cepat menutupi tubuh mimpi buruk Qian. Bunga-bunga salju putih yang dingin menari-nari ditiup angin, berputar kencang di sekitar tubuh Qian Nightmare. Di pantai dan di tengah hujan, bunga-bunga itu seperti tubuh iblis salju yang dingin. Perlahan-lahan, bunga-bunga itu membekukan tubuh Qian Nightmare. Xin Sue berdiri agak jauh. Keterkejutan di wajahnya saat ini tidak terbayangkan karena di bawah gerimis hujan di karang pantai, bangkai peri badai tergeletak tak bergerak di sana. Xin Sue memahami Cao Yi. Setiap kali dia bertarung, dia akan menggunakan Firewolf sebagai garda terdepan pertempuran hingga kekuatan tempurnya habis. Kemudian, dia akan mengingatnya. Karena mayat Storm Fairy ada di sana, itu menunjukkan bahwa Firewolf telah dikalahkan. Rubah iblis berekor 6 api jahat yang agung, dan peri udara es yang kuat. Xin Sue mengira bahwa saat dia berjalan ke pantai, kepala Cumu pasti sudah terpenggal. Namun, dia tidak menyangka serigala takut milik Cao Yi akan dikalahkan, dan roh badai akan terbunuh. Bahkan mimpi buruk Qian yang tangguh sudah penuh dengan luka-luka. Di bawah tarian udara es yang sangat kuat, ia juga benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Wajah Cao Yi pucat. Dia sudah memanggil hewan peliharaan jiwanya 3 kali, tetapi 3 hewan peliharaan jiwa di depannya, bahkan dalam situasi 2 lawan 1. Telah dikalahkan oleh rubah iblis ekor 6 api jahat yang sangat kuat. Saat ini, Cumu telah memanggil peri udara es yang tingkatannya tidak kalah dengan mimpi buruk Qian. Teknik jiwa tipe es merupakan lawan mutlak bagi tipe api. Meskipun kekuatan gabungan Qian Nightmare sedikit lebih kuat daripada Ice Air Fairy, mustahil untuk mengalahkan Ice Air Fairy tipe S. Es melawan api. Oke, mirip Pokemon. Waktu kematianmu telah tiba. Cumu menyapukan pandangannya ke arah Cao Yi yang gemetar. Setelah benar-benar membekukan mimpi buruk Qian, ia segera memerintahkan peri udara es untuk menggunakan teknik pada Cao Yi. Cao Yi nyaris tidak berhasil melantunkan mantra, ingin melawan kekuatan es peri udara es. Akan tetapi, kekuatan jiwanya telah terkuras karena terus-menerus memanggil hewan peliharaan jiwa, jadi sangat sulit baginya untuk mengambil tindakan defensif. Es yang membekukan tulang merasuki tubuhnya. Embun beku dengan cepat menutupi wajah Cao Yi yang sangat ketakutan. Pada akhirnya, embun beku itu membekukan wajahnya saat itu juga, mengubahnya menjadi manusia es yang berdiri di tengah hujan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ning, ambil inti jiwa mereka.
kata Cumu kepada peri udara es. Cumu perlahan berjalan di depan Cao Yi. Pandangannya terpaku pada wajah Cao Yi yang membeku. Tangannya sudah terkepal erat. Beng, Cumu menggunakan tinjunya untuk memukul lengan Cao Yi. Tiba-tiba, lengan Cao Yi yang membeku berubah menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke tanah. Beng, pukulan lain. Cumu menghancurkan lengan Cao Yi yang lain hingga berkeping-keping. Wajah Cao Yi yang membeku sepenuhnya memperlihatkan ekspresi yang sangat berubah. Orang bisa melihat betapa sakitnya dia saat ini. Mereka yang membuatku marah harus membayar harga yang paling menyakitkan. Bagi Cumu, membunuh orang tidak lagi membangkitkan emosi apapun dalam dirinya. Cumu mengacungkan tinjunya dan dengan acuh tak acuh menghantamkannya ke wajah Cao Yi. Kepala Cao Yi langsung berubah menjadi banyak pecahan es hanya dengan satu pukulannya. Daging beku, darah beku, dan tulang beku tiba-tiba tumpah ke tanah. Itu terlihat sangat menjijikkan. Bab 105, hal terindah di hati. Xin Sue berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan Cumu membunuh Cao Yi tanpa ampun. Dalam hatinya, dia benar-benar tercengang. Xin Sue sendiri masih seorang murid roh. Hewan peliharaan jiwa yang ia kendalikan hanyalah monster bermata cian tahap ketiga, mimpi buruk cian tahap kedua, dan peri api tahap ketiga. Dalam kurun waktu 1 tahun, Cumu, yang juga telah meninggalkan pulau mimpi buruk cian, telah menjadi pelatih 2 hewan peliharaan jiwa prajurit tingkat pertama. Selain itu, ia telah mengalahkan musuh yang menurut Xin Sue sulit dikalahkan, Cao Yi. Cao Yi sudah mati, dia benar-benar mati. Bagi Xin Sue, Cao Yi adalah mimpi buruknya yang paling menakutkan. Melihat iblis ini telah dibunuh, terutama oleh Cumu, dia merasa bahwa ini tidak mungkin. Cumu melirik Xin Sue, tetapi tidak menghiraukan wanita yang jiwa dan raganya telah sepenuhnya dinodai ini. Sebaliknya, ia dengan acuh tak acuh mengumpulkan kristal jiwa peri badai dan mimpi buruk cian dan menaruhnya ke dalam cincin spasialnya. Cumu tidak akan pergi tanpa membawa barang-barang berharga milik Cao Yi yang tersisa dan dia dengan efisien mencari barang-barang milik Cao Yi. Cumu agak terkejut, karena, secara mengejutkan, Cao Yi memiliki 2 gulungan padanya. Ditambah dengan gulungan yang baru saja diambilnya dari Xin Sue, Cumu saat ini memiliki total 7 gulungan. Selain gulungan itu, Cumu menemukan kristal jiwa tingkat 3 dengan atribut ganda api dan petir pada Cao Yi. Harga kristal jiwa tingkat 3 dengan atribut tunggal sudah 5.000 koin emas. Harga kristal jiwa dengan atribut ganda sekitar 7.000 koin emas. Jadi, itu bisa dianggap sebagai panen yang cukup bagus. Iklan oleh Pub Future. Tahun ini, Cumu telah memperoleh banyak kristal jiwa dari beberapa tahanan. Jika Cumu menyebutkan harga kristal jiwanya, dia akan memiliki harta benda senilai 100.000 koin emas. 100.000 koin emas seharusnya cukup untuk membeli kristal jiwa tingkat kelima dengan atribut ganda api dan binatang. Begitu dia meninggalkan pulau penjara, Cumu tentu akan menghabiskan semua uang ini untuk hewan peliharaan jiwanya agar kekuatan mereka meningkat 1 tingkat. Selain kristal jiwa tingkat ketiga, dia tidak menemukan benda lain yang relatif berharga pada Cao Yi. Membuka gulungannya, nama Cao Yi sudah berubah menjadi gelap. Cumu melihat peta dan mulai berjalan menuju lokasi yang dituju jauh di dalam pulau. Tunggu, tunggu. Xin Sue segera mengikuti Cumu. Apa? Cumu berbalik dan menatap wanita muda yang sangat memikat di tengah hujan. Sebenarnya, Cumu memang memiliki keinginan terhadap tubuh Xin Sue. Namun, entah mengapa, setiap kali ia mencoba memasuki alam mimpi yang penuh khayalan, sosok wanita muda lain tiba-tiba mensubscribe channel Novel Donghua dan muncul. Ia berdiri di dek, menghadap angin, menatap permukaan laut dengan sedih. Bawa aku bersamamu. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kumohon. Xin Sue menarik lengan Cumu, dan dia sengaja melingkarkan tubuhnya di lengan itu dengan harapan bisa membangkitkan minat Cumu padanya. Xin Sue tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bergantung padanya. Transformasi kekuatan asli Cumu menjadi seperti sekarang telah disaksikan sepenuhnya olehnya. Pria seperti itu pasti memiliki peluang yang sangat bagus untuk menjadi satu-satunya yang selamat.
Jika dia bersedia menjadi budak anak laki-laki ini, dia juga bisa bertahan hidup. Selama dia berhasil melewati tantangan ini dan berhasil mengikuti pria ini, maka kehidupannya di masa depan pasti akan berubah total. Shin-sue merasa bahwa Chumu adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dia bukan hanya harapan untuk bertahan hidup, dia juga harapan untuk mengubah hidupnya. Menghadapi harapan ini, wanita ini akan mengorbankan apapun. Selain itu, Shin-sue tidak membenci Chumu. Dia bahkan memiliki kesan yang baik tentang Chumu yang kuat. Bahkan jika Chumu lebih kejam dari Cao Yi, dia tidak akan mengeluh. Tolong, apapun yang harus kulakukan, aku bersedia. Shin-sue memegang erat lengan Chumu. Chumu terlahir dalam keluarga bangsawan. Para pelayan muda yang melayaninya semuanya adalah wanita muda yang cantik. Tak seorang pun dari mereka yang lebih rendah dari Shin-sue. Meskipun hasratnya membara gila-gilaan karena hidup di alam liar, ia tidak begitu haus. Hidup dan matimu bukan urusanku. Aku juga tidak butuh beban seperti itu. Kau seharusnya beruntung karena aku belum membunuhmu. Chumu mendorong Shin-sue, yang melilit tubuhnya. Dia dengan dingin berbalik dan terus berjalan menuju kedalaman pulau berkabut bersama peri udara es, yang mengubah hujan menjadi es beku. Shin-sue tidak menyerah. Baginya, mencemarkan nama baiknya tidak lagi penting. Chumu bukanlah orang yang terbiasa memiliki perasaan protektif terhadap lawan jenis. Terutama karena luka yang dalam di hatinya, dia benar-benar membenci wanita yang cantik di luar tetapi jelek di dalam. Jika kau terus mengikutiku, peri udara es milikku akan mengubahmu menjadi patung es. Chumu terus berjalan maju dan tidak lagi melihat ke arah Shin-sue. Ling. Peri udara es tidak mengerti apa itu wanita. Karena Chumu menolaknya di dalam hatinya, maka dia juga menolaknya. Melihat Shin-sue akan mengikutinya, dia langsung berdiri di depannya dan mengeluarkan hawa dingin dari tubuhnya, tidak membiarkan Shin-sue melangkah lebih dekat. Mendekatnya udara dingin membuat Shin-sue tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Dia menatap punggung Chumu yang angkuh dan acuh tak acuh. Sekarang Shin-sue akhirnya mengerti mengapa Ting Yu mengatakan sesuatu seperti itu padanya saat itu. Dia hanya bisa menyesal tidak melihat potensi Chumu saat berada di Pulau Mimpi Buruk Qian. Di sisi lain, ketajaman Ting Yu jauh lebih baik daripada miliknya. Melihat Shin-sue, Chumu tentu teringat pada Ting Yu, yang sekamar dengannya. Dibandingkan dengan Shin-sue, Ting Yu tidak hanya lebih pintar, tetapi juga tahu untuk menghindari perbuatan amodal. Peon setara dengan budak, banyak wanita muda telah dinodai oleh mandor. Ting Yu cerdas karena dia tidak pernah menjual dirinya sendiri. Selain itu, dia selalu menyembunyikan dirinya, baik dalam hal bentuk tubuh maupun penampilan. Chumu pernah berbagi atap dengan Ting Yu, dan hanya dia yang tahu bahwa Ting Yu sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik. Dia jauh lebih cantik daripada Shin-sue, tetapi tahu bahwa dia harus menyembunyikannya dan tetap tertutup. Karena dia pintar seperti ini, dia mampu menghindari nafsu para mandor. Saat berjalan di sepanjang garis pantai dan melihat gerimis hujan yang menutupi lautan, Chumu tanpa sadar teringat pada wanita muda bercadar itu, misterius, mulia, dan anggun. Dia memberi Chumu perasaan yang sama sekali berbeda, ada perbedaan langit dan bumi jika dibandingkan dengan Shin-sue. Setelah meninggalkan pulau penjara dan memasuki wilayah yang lebih tinggi dari istana mimpi buruk, aku seharusnya bisa melihatnya. Orang macam apa dia? Chumu bergumam pada dirinya sendiri. Chumu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memiliki sedikit kesan yang baik dan rasa ingin tahu terhadap wanita muda misterius ini yang hanya berbicara beberapa patah kata dengannya. Meskipun demikian, Chumu tahu bahwa selama dia masih membutuhkan orang lain untuk mengasihaninya agar bisa bertahan hidup, dia tidak akan pernah bisa berbicara dengan tulus padanya. Bab 106, 3 tahun. Musim tak pernah berganti di pulau penjara, tetapi di kota mimpi buruk yang jauh, hujan salju lebat berputar-putar di udara. Serpihan es berhamburan dan, sejauh yang bisa dilihat, dunia tertutupi warna putih bersih. Salju putih bersih diam-diam jatuh ke sudut atap istana. Setelah beberapa saat, salju itu perlahan-lahan bergulir turun. Di halaman yang putih bersalju, seorang pria kurus berdiri di sana, membiarkan salju jatuh ke bahunya. Ekspresinya sangat acuh tak acuh dan seluruh keberadaannya seperti patung beku.
Sudah 3 tahun berlalu. Aku merasa seperti melupakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Xia Guanghan yang seperti patung es perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Saat Xia Guanghan merenung, tubuhnya seperti patung. Dia membuka matanya lagi sebelum akhirnya memikirkan sesuatu. Sepertinya 3 tahun lalu dia memberikan White Knight Mare yang sangat berbakat kepada seorang prajurit yang berpotensi menjadi sosok yang tangguh. Dari 3.000 orang, hanya satu yang selamat. Aku harap kamu tidak menyia-nyiakan mimpi buruk putihku. Xia Guanghan berbicara perlahan. Setelah berbicara, Xia Guanghan melantunkan mantra dan memanggil harimau bersayap esnya. Pergilah ke pulau penjara Hemoshen dan jemput orang yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Jika dia sudah meninggal, carilah hewan peliharaan jiwa muda yang telah kehilangan perjanjian jiwanya di pulau terdekat. Dalam 3 tahun, hewan peliharaan itu mungkin telah mengalami evolusi fase kedua, dan hampir tidak memiliki bentuk. Xia Guanghan berbicara kepada harimau bersayap es miliknya. Harimau bersayap es mengembuskan napas putih. Setelah menganggukkan kepalanya, ia melebarkan sayapnya, menciptakan gelombang angin salju yang kacau saat melesat ke udara dan perlahan menghilang ke langit putih. Senior Xia, saat harimau bersayap es terbang menjauh, seorang pemuda berjalan ke arah Xia Guanghan dan membungkukkan badannya. Apa yang terjadi, Suyu? Xia Guanghan tidak menoleh dan hanya menggunakan suaranya untuk mengenali orang yang datang. Masalah pengawal putri muda diawasi oleh senior Xia, kata pria bernama Suyu pelan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkannya, kata Xia Guanghan. Aku tahu itu, namun, aku ingin mencari tahu tentang masalah ini setelah menjadi pengawal putri muda dari senior Xia. Aku yakin peran ini tidak sesederhana menjadi pengawal, kan? Tanya Suyu. Kau terlihat sangat percaya diri, tunggu sampai kau mengalahkan semua pesaing sebelum kau membicarakan hal ini lagi. Jabatan ini didambakan oleh banyak orang, terutama orang-orang sepertimu yang memiliki rencana lain. Senyum muncul di wajah Xia Guanghan. Senior Xia mengirim harimau bersayap esnya ke. Setelah berbicara, Suyu berbalik dan pergi. Untuk menjemput seseorang. Jika dia masih hidup, kamu akan memiliki pesaing kuat lainnya. Xia Guanghan berkata dengan acuh tak acuh. Senyum mengembang di wajah Suyu. Ekspresinya tampak tidak keberatan. Kota mimpi buruk yang terpencil itu tertutup salju putih. Di tengah laut Han terdapat pulau penjara misterius yang masih terjebak di tengah cuaca yang sangat panas. Yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa perairan luas yang mengelilingi pulau itu tidak lagi bergolak, dan jumlah pusaran air telah berkurang dengan jelas. Lautan di sekitar pulau tahanan memiliki siklus khusus yang menyebabkan terciptanya permainan kematian 3 tahun. Pegunungan di tengah pulau tahanan ditutupi oleh tanaman yang sangat lebat. Puncak-puncak pohon dan daun-daunnya saling menempel dan ketika melihat ke bawah dari atas, tampak seperti melihat gelombang hijau yang bergelombang. Wah, 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 zizi. Tiba-tiba seekor makhluk burung terbang keluar dari hutan hijau dan berteriak tak henti-hentinya. Adegan ini terus terjadi dalam garis lurus, terus meluas ke arah tertentu. Jelas, ada makhluk kuat yang diam-diam menyerbu di hutan. Di antara pepohonan tinggi di hutan, 6 benda indah berwarna perak seperti pita berkibar-kibar. Benda-benda itu lembut. Di antara tanaman berwarna hijau, benda-benda itu bergerak bebas, memancarkan nuansa eksotis. 6 benda berbulu itu bukanlah pita, melainkan ekor dari rubah iblis ekor 6 api jahat yang kuat dan anggun. Rubah iblis berekor 6 api jahat yang mengamuk di hutan sudah lebih dari 2 meter panjangnya. Ditambah dengan ekornya yang luar biasa indah, ia memancarkan aura yang lebih jahat dan liar. Makhluk apapun yang melihatnya akan menyerah karena takut. Yang menunggangi hewan peliharaan berjiwa mulia nan anggun ini adalah seorang pemuda berpupil hitam dengan rambut acak-acakan. Pemuda itu memiliki semangat yang kuat, dan sosoknya tinggi dan tegap. Dia memiliki aura iblis dan liar yang sama seperti rubah iblis berekor 6 api jahat. Manusia dan rubah ini secara alami adalah Cumu dan Mosie, yang telah bertahan hidup di pulau penjara selama hampir 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Cumu telah berubah dari seorang anak berusia 15 tahun yang pendiam menjadi seorang pemuda yang dingin dan sulit diatur. Adapun Mosie,
dia telah berubah dari rubah cahaya bulan kecil yang cantik menjadi rubah iblis berekor 6 api jahat tahap kelima. Dari genit meringkuk dalam pelukan tuannya, dia sekarang bisa menggendong tuannya di punggungnya saat dia berlari melewati seluruh hutan. Tentu saja, kebiasaan Mo Ekse masih belum berubah. Saat tidak bertarung, dia masih mempertahankan penampilannya yang memilukan dan berubah menjadi rubah ekor 6 yang cantik dan lembut. Dia akan berbaring di bahu pelatihnya, atau dia akan berbaring dalam pelukannya. Kita sudah berjalan sejauh ini, aku tidak yakin bagaimana keadaan si kecil. Kita harus kembali dan melihatnya, kata Cumu. Saat terakhir kali kami melihatnya, ia masih dalam bentuk kepompong. Saya tidak tahu seperti apa hewan peliharaan kecil itu, tahap kepompongnya ternyata memakan waktu yang sangat lama. Haha, kalau sudah keluar dari kepompong, aku akan biarkan kalian berdua bertarung satu ronde. Agar beberapa soul pet tidak menghalanginya saat ia berlari, aura Mosie tidak terkekang sedikit pun. Setelah mencapai tahap kelima tahap ketujuh, Mosie tidak perlu bersikap hati-hati seperti sebelumnya. Di area ini, di mana tidak ada soul pet yang kuat, tidak ada soul pet yang berani menentangnya secara langsung. Setelah berlari sepanjang jalan, setelah meninggalkan pegunungan dan melewati gunung besar, mereka tiba di hutan di cekungan tempat mereka memulai segalanya. Cumu ingat melewati hutan di Gua Cekungan, tempat ia memperoleh peri udara es untuk mencapai area kepompong si kecil. Setahun yang lalu, ketika Cumu kembali ke sini, hutan es Falcon ini telah sepenuhnya terkontaminasi oleh kepompong si kecil. Seluruh hutan dipenuhi benang putih dan semua tanaman telah dibungkus oleh benang putih serangga itu. Kelihatannya seperti hutan bersalju. Baiklah, berhenti di sini. Cumu membuat Mosie berhenti setelah beberapa saat. Dia melompat dari punggung Mosie dan mengambil sebuah gulungan dari cincin spasialnya sebelum menguburnya di tanah. Setelah mengubur gulungan itu, Cumu melompat kembali ke punggung Mosie. Mosie terus maju ke arah kepompong si kecil. Pada akhir tahun kedua, sebagian besar tahanan di pulau penjara telah terbunuh. Pada tahun berikutnya, Cumu masuk lebih dalam ke pulau penjara untuk bertarung dengan hewan peliharaan jiwa liar, tanpa henti meningkatkan dirinya dan hewan peliharaan jiwanya. Cumu memiliki total 12 gulungan di tangannya. Sedangkan untuk 8 lembar lainnya, Cumu yakin bahwa semuanya berada di tangan 2 anggota keluarga yang lainnya. Masih ada 2 orang yang tersisa dari keluarga Yang. Di antara mereka ada yang terkuat, Yang Zeng. Setahun yang lalu Cumu telah bertemu Yang Zeng dan prajurit pohon iblis dan peri udara esnya hampir terbunuh. Mengetahui bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan Yang Zeng, Cumu dengan tegas melarikan diri ke bagian dalam pulau, benar-benar mengalahkan Yang Zeng. 3 tahun akan segera tiba, dan Cumu tahu bahwa sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka berdua. Oleh karena itu, ketika dia kembali dari kedalaman pulau, dia sengaja meninggalkan jejak gulungan sehingga mereka dapat mengikuti jejaknya. Akhirnya, dia akan menyelesaikan perseteruannya dengan mereka. Bab 107, Pangkat Raja, Mimpi Buruk Putih. Jauh di dalam hutan, senior Yang Zeng, ada cahaya ajaib lain di gulungan itu. Bocah itu telah mengubur gulungan itu di tanah dengan maksud untuk menarik kita ke sini. Apakah ini semacam jebakan? Selain Yang Zeng, Yang He mengajukan pertanyaan. Yang Zeng mendengus dan berkata, trik macam apa yang bisa dia mainkan? Bocah ini membuat kita tinggal di pulau busuk ini selama 3 tahun. Bahkan jika dia sengaja membawa kita ke sini, apa bedanya? Mungkin kamu masih ingin tinggal di tempat yang mengerikan ini. Yang He menganggukkan kepalanya. Sebelum keluarga yang datang ke sini, mereka telah berencana untuk menyingkirkan semua tahanan dalam waktu 1 tahun. Setelah mengambil kembali harta keluarga mereka akan segera kembali dan menerima pujian serta penghargaan. Namun, mereka tidak menyangka masalah ini akan benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah menunda hingga tahun kedua, karena gangguan Cumu, mereka harus membuang waktu 1 tahun lagi. Kali ini aku pasti akan membunuhnya. Yang Zen mengepalkan tangannya dan segera memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayapnya, binatang trioptik bersayap darah. Dalam 3 tahun, binatang trioptik bersayap darah milik Yang Zeng telah mencapai tahap kelima tahap ke-9.
Kekuatannya sudah pasti cukup untuk menyapu bersih peta pulau penjara dan area yang dikenalnya. Yang He menganggukkan kepalanya dan juga memanggil hewan peliharaan jiwanya, binatang duoptik bersayap darah. Binatang trioptik bersayap darah adalah hewan peliharaan jiwa kelas menengah, sedangkan binatang duoptik bersayap darah berada satu tingkat lebih rendah, hanya kelas menengah. Terlepas dari bentuk fisik atau kemegahannya, binatang duoptik bersayap darah jelas lebih rendah daripada binatang trioptik bersayap darah yang berperingkat lebih tinggi. Senior Yang Zeng, jika kita berhasil mencuri kembali harta karun itu, begitu kita kembali ke rumah, posisimu pasti akan naik. Binatang trioptik bersayap darah milikmu telah mencapai tahap kelima, tahap ke-9. Dua hewan peliharaan jiwa utama lainnya, peri petir dan monster umbra berbulu telah mencapai tahap kelima, tahap ke-6. Ada juga hewan peliharaan jiwa peringkat komandan yang kau tangkap di sini, kelabang beracun berkaki 1000. Meskipun baru berada di tahap pertama tahap keempat, begitu tahapnya meningkat, kecakapan bertarungnya pasti akan sangat gagah berani. Yang He agak menyanjung saat berbicara. Haha, itu wajar saja. Yang Zeng langsung tertawa. Agak sulit untuk menandatangani fakta jiwa dengan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Jadi, ada banyak kasus ketika hewan peliharaan jiwa tingkat komandan yang masih muda, meskipun bakatnya rata-rata, akan dinilai sangat mahal. Kelabang beracun berkaki 1000 milik Yang Zeng ditangkap pada tahap kedua. Hasil panen terbesar dari perjalanan ke Pulau Tahanan adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan ini. Meskipun bakatnya tidak luar biasa, kecepatan peningkatan kekuatannya jauh lebih cepat daripada hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit. Tahap keempat dari peringkat komandan adalah konsep yang sama sekali berbeda dari tahap keempat peringkat pelayan atau peringkat prajurit. Berkat binatang trioptik bersayap darah inilah Yang Zeng nyaris menjadi anggota keluarga. Jika ia memelihara kelabang beracun berkaki 1000, ia pasti akan dihargai oleh keluarga Yang. Meskipun Yang Zeng adalah putra ketiga keluarga itu, dia adalah orang yang paling tidak berpotensi. Dia sering dipandang rendah oleh orang lain. Sekarang, dengan 1000 kaki kelabang beracun, dia merasa bahwa dia bisa gembira. Benar sekali, Senior Xia, rubah iblis berekor 6 api jahat milik bocah itu memiliki kualitas yang luar biasa. Jika kita ingin menaklukkannya, kita harus menangkapnya. Kau tidak perlu mengatakan itu. Semua soul pet yang dimilikinya sangat berharga. Aku benar-benar tidak tahu mengapa bocah itu begitu beruntung, kata Yang Zeng dengan marah. Saat malam tiba, Cumu menghabiskan malam di gua gunung yang sudah ada sejak dulu. Dia berencana untuk memasuki hutan Ice Falcon yang tidak dikenal yang telah tercemar oleh kontaminasi serangga cian kecil pada hari kedua. Sesuai kebiasaannya, Cumu tidak akan langsung tidur saat malam tiba. Sebaliknya, ia akan menggunakan kekuatan jiwanya terlebih dahulu untuk memberi makan mimpi buruk putih. Setelah itu, ia akan diam-diam berkultivasi selama beberapa saat untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Baru saat fajar tiba ia akan tidur sebentar. Cumu saat ini adalah Spirit Master tingkat ke-6. Spirit Master dapat memanggil 3 soul pet sekaligus, terlebih lagi, kekuatan soul mereka sangat berlimpah. Meskipun demikian, Cumu masih harus terus-menerus memberi makan White Knight Maredan, dengan tambahan pendudukan jiwa pertamanya oleh hewan peliharaan jiwa pembelot. Cumu hampir sama dengan prajurit roh ingatan ke-6. Satu-satunya perbedaan adalah ingatan jiwanya relatif lebih kuat. Pertumbuhan kekuatan White Knight Mare tidak bisa dianggap terlalu cepat atau lambat. Saat ini sudah berada di fase keempat tahap ke-7. Ketika White Knight Mare mencapai fase keempat, ia dapat dipanggil untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Hanya saja, Cumu telah meremehkan peringkat White Knight Mare miliknya. Jika bukan karena White Knight Mare telah tumbuh menjadi tergantung pada kekuatan jiwanya, upaya Cumu untuk memanggilnya hampir berakhir dengan tragedi yang sama. Saat berada di Pulau Mimpi Buruk Cian adalah prajurit kelas atas. Saat itu, para pengikut di level murid roh tidak dapat menggunakan Mimpi Buruk Cian untuk bertarung. Zhao Feng telah dipaksa oleh Liu Zhen untuk memanggilnya saat itu, tetapi pada kenyataannya, Mimpi Buruk Cian tidak mendengarkan perintah Wang Keluo saat melawan Mo Xie. Hanya karena naluri kerinduan darahnya, ia dapat mengunci Mo Xie. Terlebih lagi,
Karena Wang Keluo berada di tahap spirit disciple ketika ia memanggil Qian Nightmare untuk bertarung, pengkhianatannya sudah pasti. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan bahwa ia dapat langsung membunuh inangnya dan menelan jiwanya. Manusia dapat membuat perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa manapun, tetapi mengendalikannya adalah masalah yang berbeda. Biasanya, Spirit Disciples hanya dapat mengendalikan hewan jiwa tingkat servant, Spirit Soldiers dapat mengendalikan hewan jiwa tingkat warrior. Dan Spirit Masters dapat mengendalikan hewan jiwa tingkat commander. Melewati pangkat dan pemanggilan, terlepas dari tahap apa hewan peliharaan jiwa itu berada, kemungkinan yang paling mungkin adalah ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Dan semakin memperparah pembelotan hewan peliharaan jiwa itu. Awalnya, Cumu percaya bahwa White Nightmare adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas atas. Begitu dia mencapai tingkat Master Roh, dia bisa mengendalikan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas atas. Namun, Cumu salah. White Nightmare bukan hanya hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Sebaliknya, ia telah melampaui tingkat komandan dan telah mencapai tingkat raja yang menakjubkan. Upaya Cumu untuk memanggilnya saat itu hampir menyebabkan kejadian tragis di mana White Nightmare yang sangat kuat akan mengkhianatinya. Untungnya, Cumu telah sangat berhati-hati terhadap White Nightmare yang menyebabkannya sangat bergantung pada kekuatan jiwanya. Cumu juga berhasil memanggilnya tepat waktu untuk mencegah kecelakaan tragis ini. Setelah kejadian itu, Cumu masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya dan terus mengeluarkan keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk bajingan Xia Guanghan karena tidak memberitahunya bahwa White Nightmare adalah soul pet yang mengerikan. Pangkat raja, di seluruh kota Wang Luo, hanya ada 10 eksistensi seperti ini. Xia Guanghan, pria kejam ini, membuat Cumu, ketika dia masih kecil dan lemah, menandatangani perjanjian jiwa dengan seorang pangkat raja. Ini sama saja dengan membunuh Cumu secara langsung. Tidak mengherankan pula bahwa pertumbuhan White Nightmare dibangun di atas mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena peningkatan kekuatan Cumu yang sangat cepat dan kompetisi kematian ini, mungkin dia sudah menjadi salah satu dari banyak mayat di jalur pertumbuhan White Nightmare. Bab 108, Mimpi Binatang Guntur Malam. Saat cahaya siang menyingsing, Cumu menatap jejak putih di cakrawala saat ia membuka matanya. Pikiran Mosie kecil terhubung dengan Cumu dan ketika Cumu terbangun, rubah kecil yang menggemaskan itu juga membuka matanya yang mengantuk. Dia menjulurkan lidahnya yang kecil dan menjilati pipi Cumu, mengeluarkan dengkuran halus. Dia sepertinya ingin tidur sedikit lebih lama. Teruslah tidur, aku akan meminta Little Knight untuk membawakan kita. Cumu membelai anak kecil yang menggemaskan itu sambil berbicara. Mosie sudah berlari terus-menerus selama 1 hari, dan kekuatan fisiknya sedikit terkuras. Dia harus tidur nyenyak untuk mengisi kembali energinya. Bagaimanapun, dalam waktu dekat, akan ada pertempuran hebat. Cumu perlahan melantunkan mantra, dan lingkaran ungu samar-samar muncul dari tubuh Cumu sebelum perlahan jatuh ke kaki Cumu. Lingkaran itu menciptakan pola pemanggilan berwarna ungu. Tepi simbol itu dipenuhi warna ungu yang cemerlang. Warna itu berkilau dan indah, menghiasi hewan peliharaan yang rupawan yang perlahan-lahan muncul. Zizi. Petir ungu terus-menerus bergerak di tubuhnya yang hitam, menghiasi tubuh metaliknya yang tinggi dan kuat. Surai yang lentur dan gemerlap berkibar di aliran udara yang kacau di sekitarnya, membuat hewan peliharaan ini tampak semakin sombong dan mulia. Hui. Hewan peliharaan jiwa dengan banyaknya petir yang bergerak di tubuhnya mengangkat kaki depannya, dan mengeluarkan desisan panjang yang tinggi dan jauh. Tiba-tiba, petir itu seperti ular terbang yang berkedip-kedip, dan menghancurkan potongan-potongan batu di sekitarnya. Melihat hewan peliharaan jiwanya, Ye Meng, begitu gembira, Cumu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menenangkan Mosie yang telah dibangunkan oleh orang ini. Ye kecil, jangan berteriak. Lanjutkan perjalanan kita. Cumu dengan gesit melompat ke punggung hewan peliharaan berjiwa petir. Petir yang terus bergerak tidak memberikan efek apapun pada Cumu maupun Mosie. Little Ye adalah julukan yang diberikan Cumu kepada hewan peliharaan jiwa Spirit Master miliknya. Ini adalah hewan peliharaan jiwa baru yang ia peroleh saat ia dikejar ke kedalaman pulau tahanan oleh Yang Zeng.
Little Ye adalah binatang mimpi guntur malam. Night Thunder Dream Beast, kerajaan binatang, tipe iblis, spesies binatang mimpi, subspesies binatang mimpi Night Thunder, pangkat komandan. Night Thunder Dream Beast adalah Dream Beast yang diselimuti oleh busur listrik ungu. Ia memiliki tubuh hitam yang kuat dan ramping mirip dengan rusa jantan. Di tempat telinganya terdapat dua tanduk yang menonjol ke belakang yang tampak seperti dua telinga yang panjang dan tertanam. Dari punggung hingga bokongnya, Night Thunder Dream Beast ditutupi bulu putih yang halus dan melengkung. Bulu-bulu itu memanjang hingga ekornya yang panjang seperti cambuk. Panjang ekor dan panjang tubuhnya kira-kira sama, dan ujung ekornya seperti setengah bulu. Secara keseluruhan, Night Thunder Dream Beast tampak misterius dan elegan. Ia penuh dengan kecerdasan, sementara jalinan warna hitam dan putih di tubuhnya memberinya temperamen malam yang gelap dan naluri iblis. Teknik Night Thunder Dream Beast adalah teknik spesies, menghindari guntur, menghancurkan mimpi. Teknik dasar, langkah petir, lari bayangan, halilintar, mengejar angin dan mencengkeram bayangan. Teknik utama, petir kegelapan, sinar kematian, petir ganas membelah ekor. Teknik tingkat tinggi, mimpi, dunia bawah, gelombang penghancuran. Kurang dari lebih besar dari Cumu hanya menyertakan informasi mengenai hewan peliharaan jiwa yang relatif umum, dan mayoritas hewan peliharaan jiwa di bawah pangkat komandan. Cumu hanya dapat mengetahui gambaran umum tentang binatang mimpi guntur malam dari ensiklopedia hewan peliharaan. Memang, ia hanya mengetahui bahwa binatang mimpi guntur malam berada di pangkat komandan, namun ia tidak dapat menentukan kelasnya. Teknik-tekniknya ditemukan melalui pertarungannya dengan binatang mimpi guntur malam. Ketika Cumu bertemu dengan Night Thunder Dream Beast, ia sudah berada di fase keempat tahap ke-6. Saat itu, Cumu tidak membiarkan kedua soul pet miliknya bertarung secara bersamaan. Sebaliknya, ia hanya membiarkan Mosie bertarung sendirian. Mosie yang cerdas menggunakan segala cara untuk memprovokasi Night Thunder Dream Beast, menghina kehormatan dan kemuliaan Night Thunder Dream Beast. Setelah Night Thunder Dream Beast dikalahkan oleh Mosie, Cumu mencoba menggunakan fakta jiwa untuk menangkapnya. Dapat dikatakan bahwa Night Thunder Dream Beast menandatangani fakta jiwa dengan Cumu karena kalah dalam pertempuran dan taruhan. Dengan demikian, ia menjadi hewan peliharaan jiwa Cumu setelah prajurit pertempuran pohon iblis, dan itu adalah hewan peliharaan jiwa alam Spirit Master pertamanya. Cumu saat ini adalah Spirit Master ingatan ke-6. Jiwa ketiganya masih bisa menampung satu soul pet lagi. Meskipun demikian, Cumu sangat berhati-hati ketika memilih soul petnya. Dalam 2 tahun terakhir ini, selain menandatangani fakta jiwa dengan binatang Night Thunder Dream, dia tidak menandatangani fakta jiwa lain dengan soul pet biasa. Pelatih soul pet dan soul pet dapat menghapus soul pack di antara mereka. Namun, mantra penghapusan soul pack akan sangat merusak jiwa. Tanpa obat khusus untuk mengobatinya, setidaknya dibutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Adapun obat khusus ini, harganya sangat mahal. Selain itu, obat ini jarang ada di pasaran. Oleh karena itu, seseorang harus sangat berhati-hati saat memilih soul pet dan menghapus soul pack. Hal ini terutama berlaku saat mengganti soul pet. Perjanjian jiwa dibuat berdasarkan keinginan manusia dan hewan peliharaan jiwa, dengan manusia memiliki sifat yang agak memaksa. Menghapus perjanjian jiwa juga memerlukan persetujuan manusia dan hewan peliharaan jiwa, dengan manusia masih memiliki sedikit kendali. Jika hewan peliharaan jiwa masih tidak mau menghapus perjanjian jiwa, maka ia akan tetap. Jika hewan peliharaan jiwa membelot dan melarikan diri, tuannya bahkan tidak akan memiliki target untuk menggunakan mantra penghilangan. Jadi, kecuali hewan peliharaan jiwa itu mati, atau seseorang menemukan hewan peliharaan jiwa pembelot dan membuatnya setuju untuk menghapus perjanjian jiwa, menghapus perjanjian jiwa itu mustahil. Pada saat yang sama, hewan peliharaan itu akan menempati salah satu jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa. Ayo kita pergi dan melihat teman baru kita. Cumu menepuk kepala Little Ye dan menyuruhnya berlari cepat ke dalam gua. Night Thunder Dream Beast berteriak. Keempat anggota tubuhnya yang ramping dengan lincah melewati stalaktit di dalam gua dan bergegas menuju hutan Ice Falcon. Wuh! Mosie tampaknya terbangun oleh teriakan Night Thunder Dream Beast tadi.
Tidak lagi mengantuk, dia melompat turun dari bahu Cumu. 6 ekornya yang indah meliuk-liuk saat dia naik ke kepala Night Thunder Dream Beast. Binatang mimpi guntur malam menggoyangkan kepalanya karena tidak suka Mo Xie berbaring di atas kepalanya. Kecepatan Night Thunder Dream Beast jauh lebih lambat daripada Mo Xie. Selain itu, daya tahannya jauh lebih kuat daripada Mo Xie. Dengan demikian, ia dapat membawa Cumu dan mempertahankan kecepatan tertentu selama 3 hari 3 malam. Mo Xie, di sisi lain, tidak dapat melakukan ini. Setelah berlari selama 1 hari, ia harus berhenti dan beristirahat. Dengan tambahan busur petir ungu, tubuh hitam yang luar biasa cerdas, dan bulu hitam putih panjang yang berkibar-kibar, kemegahan Night Thunder Dream Beast sungguh luar biasa. Hewan peliharaan jiwa gelap di gua itu hanya bisa meringkuk di sudut gelap. Dengan cepat mendesak Night Thunder Dream Beast, Cumu tiba di hutan yang ditutupi sutra putih alami yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh hutan itu memiliki keliling sekitar 4 hingga 5 km. Cumu ingat bahwa terakhir kali dia tiba di sini. Area seluas 500 meter tempat kepompong raksasa milik lelaki kecil itu berada telah berubah menjadi hutan sutra putih. Namun, saat ini, saat Cumu memasuki hutan, dia secara mengejutkan menemukan indikator sutra alami berwarna putih. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin dia merasa bahwa dia memasuki sarang besar serangga yang dapat menyemburkan sutra putih. Orang kecil ini terlalu menakutkan. Mungkinkah orang kecil ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada mimpi buruk putih tingkat raja? Cumu memandangi hutan yang ditutupi sutra putih dan tak dapat menahan diri untuk menghirup udara dalam-dalam. Bab 110. Pertempuran langit yang dilapisi sutra. Bos Yang Zeng, menurut pendapatku, jika ada hewan peliharaan jiwa kuno, mungkin kita harus mundur secara taktis, atau kalau tidak, kata Yang He. Apa yang kau takutkan? Ketahuilah bahwa bahkan Istana Jiwa dan Aliansi Jiwa akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan hewan peliharaan jiwa kuno. Penampakan kita terhadap satu hewan peliharaan jiwa kuno pasti karena berkat dari 3 kehidupan. Kita mungkin tidak akan menemukan kesempatan seperti itu dalam puluhan tahun, bagaimana mungkin kita bisa pergi begitu saja? Yang Zeng, hewan peliharaan jiwa tipe serangga kuno semuanya sangat kuat. Terutama kekuatan pemulihannya yang mengerikan, mereka disebut hewan peliharaan jiwa mayat hidup. Di medan perang, mereka hampir tak terkalahkan. Jika dia bisa mendapatkannya, menjadi hegemon kota Luogang tidak akan menjadi masalah. Bahkan di kota Tianxia, dia akan tetap luar biasa. Yang Zeng hanyalah putra ketiga dari klan kota besar, jadi statusnya tidak tinggi sama sekali. Meskipun ia mungkin memiliki sedikit ketenaran di kota Gangluo, saat ini, ia tidak ada nilainya jika dinilai di antara wilayah yang lebih luas. Namun, sekarang kesempatan untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan menjadi lebih baik sudah di depan matanya. Meskipun berbahaya, Yang Zeng harus mencobanya. Yang He melihat bahwa Yang Zeng sudah bertekad, maka dia hanya bisa dengan takut mengikuti di belakang Yang Zeng. Dalam hati berdoa agar hewan peliharaan jiwa tipe serangga kuno yang kuat itu sudah meninggalkan kepompongnya dan sudah meninggalkan pulau itu. Yang Zeng memegang gulungannya dan, dengan mengikuti intensitas cahayanya, terus mendekat ke Cumu, yang juga merupakan wilayah pusat jeroan dewa. Ya Tuhan, apa itu? Langkah kaki Yang He dan Yang Zeng tiba-tiba terhenti saat mereka menatap kepompong besar yang tergantung itu dengan heran. Seperti yang telah dijelaskan oleh para pendahulu, seluruh pemandangan itu tampak seperti isi perut organisme raksasa, dan kepompong besar itu seperti jantung yang digantung oleh pembuluh darah. Arteri, dan kapiler yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat keduanya terdiam lama sekali. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti merinding sampai menusuk ke dalam jiwa. Yang Zeng, Bos Yang Zeng, ayo, mungkin kita harus pergi dari sini. Yang He sudah menggigil ketakutan. Hidup selama lebih dari 30 tahun, Yang He telah mengunjungi banyak tempat, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Pergi, apa kau tidak melihat bahwa Soul Pet tipe serangga itu masih dalam kepompongnya? Kata Yang Zeng dengan marah. Kenyataannya, Yang Zeng sendiri juga hampir tidak bisa menjaga ketenangannya. Entah mengapa, ketika dia berada di dunia putih ini,
dia merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sudah berada di dalam perut organisme raksasa. Bos, lihat ke sana, itu anak itu. Yang He menunjuk ke siluet yang telah memanjat kepompong. Yang Zeng segera menoleh dan benar saja dia melihat siluet hitam berdiri di sana, kepalanya bersandar pada kepompong dan tengah melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Dari jauh, ukuran kepompong itu tidak mudah diperkirakan, tetapi melalui siluet itu mereka dapat menciptakan kontras yang mencolok. Seorang dewasa yang berdiri di depan kepompong itu bagaikan bulan purnama jika dibandingkan dengan bintang yang paling redup. Hewan peliharaan jiwa tipe serangga kuno itu belum keluar dari kepompongnya, anak itu pasti menginginkannya. Kata Yang Zeng dengan marah. Bagaimana mungkin Yang Zeng bisa dengan mudah menyerahkan kesempatan langka seperti itu? Yang Zeng, tanpa ragu sedikit pun, menunggangi Blood-Winged Trioptic Beast dan menyerang Cumu. Cumu masih berkomunikasi dengan si kecil di dalam kepompong melalui Soul Remembrance. Si kecil, apakah kamu sudah hampir keluar, atau masih akan memakan waktu lama? Cumu berkomunikasi dengan si kecil untuk waktu yang lama. Tetapi masih belum bisa memahami apa arti sinyal mental yang dikirimnya. Hui. Binatang mimpi guntur malam mencium bau darah pekat dari binatang trioptik bersayap darah dan segera mengeluarkan teriakan untuk memperingatkan Cumu akan bahaya yang datang. Cumu mengakhiri komunikasi yang tidak wajar dengan si kecil dan mengerutkan kening. Kecepatan mereka sungguh cepat. Mosie, kau tahan binatang trioptiknya. Cumu melirik binatang berotot dengan sayap daging berwarna darah dan segera berkata kepada Mosie. Binatang trioptik bersayap darah berada di pangkat komandan kelas menengah dan sudah berada di tahap ke-9 fase kelima, sementara Mosie berada di tahap ke-7 fase kelima. Perbedaan tahap mereka tidak terlalu besar. Meskipun Mosie hanya berada di pangkat prajurit kelas tinggi, dengan keunggulan api iblis dan api jahat, kekuatan tempurnya tidak akan terlalu tertinggal jika dibandingkan dengan binatang trioptik. Mosie jelas tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Hong! Tepat saat Cumu mengirimkan perintah ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba jatuh dari langit yang cerah. Busur listrik ungu bahkan menyebabkan udara di dekatnya bergetar. Sinar guntur ini secara mengejutkan diarahkan langsung ke tempat Cumu berada. Hui! Night Thunder Dream Beast segera mengeluarkan suara, dan klaksonnya juga mulai memercikkan percikan listrik ungu. Ketika petir jatuh, Night Thunder Dream Beast secara luar biasa mengarahkan ular petir flamboyan itu langsung ke klaksonnya, menyerap sepenuhnya energi dalam guntur. Bagus sekali, peri petir tahap kelima tahap ke-6, heng. Cumu menepuk kepala binatang mimpi petir malamnya dan menatap peri petir yang dipanggil Yang Zeng. Peri petir berada di tingkat prajurit. Kemampuan penghancur tipe petir sangat luar biasa. Sebelumnya, peri petir inilah yang terus-menerus menyerang Cumu, hampir membombardir peri udara es dan prajurit pohon iblis hingga tewas. Namun, saat berhadapan dengan peri petir tahap kelima tahap ke-6 ini, Cumu tidak perlu takut lagi, karena hewan peliharaan yang ditunggangi Cumu adalah ahli dalam menangani petir. Serangan petir yang kuat dari peri petir akan sangat melemah. Night Thunder Dream Beast sudah berada di tahap pertama fase kelima. Dengan keunggulan sebagai komandan, ia tidak akan memiliki masalah dalam melawan peri petir tahap ke-6 fase kelima, apalagi ia memiliki kemampuan Dark Type yang tak tertandingi. Malam kecil, sinar kematian. Cumu tahu bahwa peri petir memiliki daya tahan yang kuat terhadap tipe petir. Binatang mimpi petir malamnya bukan hanya organisme tipe petir murni, jadi menggunakan petir untuk bertarung bukanlah tindakan yang bijaksana. Binatang mimpi itu terbang maju, membawa Cumu sambil dengan cekatan menghindari serangan frontal monster umbra berbulu Yang Zeng. Tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar. Sinar cahaya gelap melesat cepat dari kedalaman tenggorokan binatang mimpi. Seolah-olah binatang mimpi itu sedang memegang mutiara hitam cemerlang di mulutnya. Hui! Sambil menjulurkan kepalanya ke depan, Deatrai segera menyembur keluar seperti air atau cahaya. Deatrai yang aneh itu langsung menembus beberapa urat putih, dan mengenai Thunder Fairy dengan akurat. Yang Zeng menatap kosong, melirik ke arah Cumu yang sedang menunggangi binatang mimpi guntur malam yang arogan dan tampan, dan dengan ekspresi masam, dia mulai merapal mantra. Perisai bercahaya. Cahaya keemasan berkelebat di tangan Yang Zeng, lalu dengan cepat berubah menjadi perisai cahaya yang melayang di depan peri petirnya.
Radiant Shield, teknik jiwa tipe cahaya. Sangat tahan terhadap teknik tipe gelap, sehingga Deathray milik Night Thunder Dream Beast langsung diblokir tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada Thunder Fairy. Cumu melirik Yang Zeng, tetapi hanya tersenyum. Radiant Shield adalah teknik Spirit Teacher, jadi jumlah kekuatan jiwa yang dikonsumsinya sangat besar. Menukar satu Deathray dengan kekuatan jiwa lawannya masih sangat layak. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongzi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.